Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Ngejahit Cerita. Kali ini kita kedatangan dua star baru nih guys. Kenalin dulu deh, namanya siapa kak? Oke, nama aku Indah dan gitu aja. Oke. Kira ngomong apa ya? Oke, kemarin kan kita udah bahas tentang konveksi ya. Apa itu konveksi, terus bedanya konveksi sama garment, sama tailor, terus kegiatannya apa aja, prosesnya. Nah kali ini kita lebih ngomongin dunia yang cerita yang jarang terlihat nih di dunia konveksi itu apa aja sih yang belum diketahui sama orang awam gitu. Oke, kita mulai dengan pertanyaan pertama nih. Jadi gimana Kak, ceritain dong suasana kerja di konveksi itu kayak gimana dari pagi sampai sore? Nih, jadi ini sebenarnya bukan pengalaman pribadi aku ya, cuman ada yang beberapa cerita dari pengalaman pribadinya, jadi cukup mendengarkan kok kebetulan udah bisa di-share nih untuk pengalaman buat kalian semua juga nih ya. Jadi kalian kebayang nggak sih? Kan waktu mulai kerja nih jam 8 pagi kan. Jam 8 pagi semua orang itu yang biasanya baru ngopi, ngecil, reset dulu lah sebelum kerja ya kan. Tapi kalau di dunia konveksi, kalian tuh mau nggak mau udah harus stay ready gitu kak. Jadi udah ready, siapin mesinnya dulu di-on-kan semua. Tapi biasanya kalau di konveksi itu ada yang stay, ada yang agak landai juga tuh suasana kerjanya. Jadi ada yang bisa masih saling canda tawa, ngobrol, spill dikit lah pengalaman kemarin ada kejadian lucu apa tuh bisa dibicarain untuk pembukaan lah ya sebelum benar-benar kerja serius gitu, kayak gitu sih. Berarti nggak tertekan kayak tekanan yang harus apa sih? Under pressure banget gitu ya. Enggak sih, kebetulan kalau yang gitu ya. pernah cerita ke aku nih ya. Jadi apa ya? Serius tapi santai lah, kayak gitu ya, nggak benar-benar kaku. Oh hari ini target segini lah. Memang kalau yang seperti itu ada yang sebagian ada, sebagian juga enggak. Jadi tergantung target sih. Di bulan ini overload enggak untuk apa nih kerjaan proyeknya. Jadi setiap orang kan kadang dibagi-bagi tiap proyek masing-masing tuh kak, kayak gitu. Gitu ya. Sebenarnya apa sih yang bikin betah gitu di konveksi? Oh, yang bikin betah. Jadi sebenarnya yang bikin betah tuh dari suasana internnya sih kak. Jadi banyak ngelucunya. Kadang kalau ada sebagian tiap pegawai gitu kurang target gitu ya dari yang seharusnya, itu juga mereka bisa bantuin kayak gitu. Tapi nggak melulu yang benar-benar apa ya, menggantungkan partner gitu. Jadi lebih chill aja sih suasana di pekerjaan itu. Berarti tergantung karyawannya ya. Masing-masing karyawan itu yang membuat suasana akan apa hangat enggaknya gitu, tertekan apa enggak gitu. Betul banget ya, kurang lebihnya seperti itu sih. Tergantung interaksi pegawainya itu tadi benar-benar bisa solid enggak kayak gitu. Gitu. Tapi misal nih, kalau misalnya capek banget gitu, pernah nggak kepikiran berhenti gitu? Ya pernah dong. Kebanyakan yang cerita ke aku itu pasti pernah ada yang ngeluh capek, apalagi overtime ya kan. Terus disambung lagi kerja masuk pagi. Nah di situ terkadang tuh challenge-nya tuh di situ. Bukan karena yang under pressure gimana-gimananya, lebih ke manage waktu sih sebenarnya itu. Lembur gitu, juga. Lembur. Karena itu benar-benar challenge terbesarnya mereka di situ. Udah start sejak pagi, ini kadang mereka bisa pulang itu jam 8, jam 9 malam bisa. Kalau benar-benar udah overload ya, kayak gitu. Soalnya kan udah ada tanggung jawab masing-masing ya. Benar. Jadinya mau nggak mau harus lembur juga di jam itu juga. Ya, kayak gitu kurang lebihnya. Kalau tantangan paling besar tuh apa kak di dunia konveksi? Yang paling besar ya, tuh kerja target sih. Kalau menurut mereka ya, nggak usah di luar ini bilang sesuai general pekerjaan gitu ya. Sebenarnya tuh tantangan terbesar itu pasti di target kan.
Betul sih. Tiap orang pasti ada targetnya Dari masing-masing. job desk. Kayak gitu. Entah itu target untuk manage dirinya sendiri dalam hal waktu, belum yang di kerjaannya juga, proyeknya itu nanti. Apalagi kalau bos besar nih udah bilang, ayo ini udah selesai, harus segera selesai. Apalagi besok udah waktunya kirim. Nah Betul, itu betul, sih. betul. Tantangan terbesarnya menurut aku setelah aku mendengar dari pengalaman mereka nih ya, itu yang paling besar tuh di target sih. Target. Kayak gitu. Kalau selain target mungkin apa? Oke, tantangan lainnya tuh kayak gini Kak. Misal yang tadi kan udah target ya, itu yang paling besar. Tantangan lain apa tuh pasti konsistensinya ya kan. Mereka bisa nggak konsistensi di dalam suasana pekerjaan yang seperti itu, benar-benar under pressure. Terus apalagi tahu kan gap gimana kalau kerja di konveksi itu antara bos besar dan si pegawai itu gimana ya kan. Kurang lebihnya seperti itulah. Betul. Kalau misal nih ya kan beberapa karyawan itu kan harus menciptakan suasana yang enak kan untuk kerja gitu kan. Pernah nggak sih kalau ada drama konyol gitu di tempat kerja? Oh iya, pasti banyak banget guys. Kalau kalian tanya kejadian konyol itu pasti banyak banget. Misal nih ada satu nih, ada klien yang pesennya itu size L. Tapi mereka itu potongnya, apalagi riskannya itu kayak gini, potong pola, itu kan tindakan di awal sendiri kan. Iya. Ini misal klien pesan di size L, misal 20 biji lah, 20 PCS ya kan. Ini si bagian tukang potongnya kadang ada yang keliru bikin size XL, ada yang keliru di bagian M ataupun ke bagian yang lain, itu pernah kejadian. Terus juga kadang waktunya ini sablon nih ya. Kadang nih sama-sama sekolah, dari pesanan dari sekolahan. Nah, ini kan otomatis dua instansi yang berbeda nih nama sekolahnya. Itu kadang mereka ada yang tertukar waktu nyablonnya. Yang dimana ini sebenarnya sablon untuk baju A, tapi disablon di baju B. Itu pernah banget juga. Jadi kurang lebihnya kayak kejadian-kejadian yang menurut sebenarnya itu kecil, tapi bisa jadi besar gitu loh. Apalagi berhubungan dengan klien kan, kita harus jaga trust-nya klien juga. Iya, betul. Berarti balik lagi ke konsisten itu tadi ya. Iya, balik lagi ke konsisten, teliti juga harus benar-benar, apalagi itu tadi dicakup di under pressure itu tadi. Kira-kira ada nggak sih Kak momen yang bikin nangis gitu, yang bikin nangis di konveksi? Mereka nih udah benar-benar rasa hopeless, sedih gitu ya. Ada sih beberapa tuh, misal maaf ya. Misal nih pertama, kalau nggak ada kerjaan, maksudnya nggak ada kerjaan itu benar-benar nggak ada yang pesen gitu loh, orderan itu kosong. Itu kan otomatis pernah ada dikala beberapa bulan, awal-awal bulan kayak gitu, antara Januari atau Februari, itu pasti ada di mana konveksi itu benar-benar landai. Saking landainya terkadang itu benar-benar nol. Tapi ya syukur alhamdulillah, walaupun mereka tuh tempat konveksinya itu nol, cuman masih ada kayak kiriman project dari vendor lain dikirim ke konveksi tersebut. Cuman memang kan nggak serame biasanya. Nah itu nanti otomatis si pekerja nih pasti kan dapat project job desk-nya tuh semakin sedikit kayak gitu. Oh gitu, biasanya upahnya tergantung target itu tadi ya? Iya, tergantung pengerjaan mereka dapatnya berapa. Kayak berarti gitu sih kebanyakan. sebulanan gitu. Mereka sih mingguan ya, untuk gajinya tuh mingguan, jadi mereka tuh target seharinya dapat berapa, itu nanti dikalkulasi dalam mingguan itu tadi, jadi mereka gajinya mingguan. Kebanyakan konveksi seperti itu. Entah gitu. Lagi kalau memang ada yang bulanan ya Kak ya, aku kurang paham sih, karena yang cerita ke aku, nih kebetulan mereka gajinya mingguan. Kayak gitu. Mungkin dari kalian ya yang nonton video kali ini ada yang gajian mingguan atau gajinya bulanan, boleh di-share di komen nih ya. Boleh. Lanjut pertanyaan selanjutnya ya Kak ya. Pernah nggak sih dapat pelanggan yang ngeselin?
pelanggan ngeselin ya, pasti ini beragam banget, Kak. Pasti banyak banget Banyak sih. banget. Nah, salah satunya yang aku sebutin nih ya. Jadi ngeselinnya tuh pernah ada klien itu bilang gini, udah sampel nih, mereka minta sampel dulu sebelum pengerjaan produksi yang banyak ya kan. Kita udah bikinin sampel sesuai dengan requestannya beliau, kliennya, tapi ini kliennya pertama desainnya minta direvisi. Udah ada revisi berapa kali waktu itu ya? 3 kalau nggak sampai 5. Tapi yang dipakai tetap sampel yang pertama kali dikirim tuh ya. Bayangin gimana rasa jadi si desainer ini tadi desain tapi yang dipakai tetap yang di awal. You know lah ya gimana pertama tuh ya yang kedua nih yang keduanya misal sampel nih udah jadi ya kan. Jadi dari desain yang pertama tadi itu size-nya minta S kan Kak. Nah ukuran S tuh pasti ada yang general, pasti ada yang minta sesuai dengan request by klien. Nah itu kita sesuaikan dengan request by kliennya tadi. Nah setelah kita bikinin, ternyata tuh hasilnya dicobain sama si klien. Kak kok kesempitan? Oh gitu. How? Gimana tuh? Dia itu nggak ini ya, pakai size-nya itu nggak diukur, tapi pakai size tetap diukur. Normal. Jadi tetap kan kalau di baju nih ya, ada size yang general, ada yang size sesuai dengan request by klien. Itu ada berarti, bawa size sendiri gitu maksudnya. Berarti udah diukur dari sananya itu udah pas gitu kan. Betul. Harusnya kan udah sesuai dengan sampel requestnya yang di request. Tapi waktu dicoba di sini, loh Kak kok kesempitan. Nah itu kayaknya agak nambah ya. Agak gimana ya kurang lebihnya seperti itu sih. Iya betul. Kayak pelanggan-pelanggan yang bikin cinta di hati. Itu akan selalu diingat sih. Betul, pastinya. Iya, betul. Yang di luar Nurul ya. Berarti itu ya sangat ngeselin banget sih menurut aku kalau misalnya jadi orangnya gitu ya. Bayangin POV si ngerjain nih jahitan baju sama adepin POV si klien, gimana tuh versusnya? Oh itu akan dibahas di podcast selanjutnya mungkin boleh. Oke. Lanjut pertanyaan selanjutnya. Pernah nggak sih dapat pesanan yang unik gitu dan aneh yang dibilangnya nggak awam? Maksudnya nih projectnya yang unik pesanannya gitu ya? Orderannya. Gitu. Orderannya kan ya? Nih ada Kak? Gitu. Bisa dijelasin. Kayak gini. Banyak banget pastinya. Kalau yang unik-unik tuh banyak. Misal ada klien yang pengen apa itu jahitin itu kayak kostum badut kayak gitu. Tapi looks-nya tuh tetap pengen elegan. Gimana tuh? Gimana ya? Gimana tuh coba? Kurang masuk sih. Nah, jadi bayangin apa harus ini ya, harus bercermin referensi outfit looks-nya itu lihat di Harley kayak gitu mungkin ya bisa ya kan tapi itu lebih ke edgy sih bukan ke elegan ya. Ya kurang lebih kayak gitulah. Terus kadang ada juga nih kayak driver online ya, driver online kan itu buat di lapangan. Tapi mereka ada request bahannya yang enggak bisa buat tahan panas, Kak. Kayak gitu. Yang tebel gitu ya. Mungkin mereka nggak tahu gitu. Tapi iya, yang tebel gitu. Jadi aja. Pinter-pinter si ini nanti marketing pembahanannya gimana tuh pilih jenis kainnya sih. Kurang lebihnya kayak gitu sih. Kadang juga bingung, unik banget ya ini orang-orang pesen orderannya nih unik-unik banget loh. Iya ya. Kurang lebihnya gitu kurang sih. Masuk juga sih. Oke nih Kak, kira-kira ada nggak hal-hal kecil yang bikin seneng gitu di tengah kerja yang berat? Hal kecil pasti ada banget lah ya. Kayak gitu itu. Misal nih satu kayak ada testimoni dari klien. Tuh langsung apa ya kayak efeknya tuh snowball Kak. Mulai dari pekerja sampai si owner konveksi pun juga dapat tuh efek dari itu tadi. Citra brand ya. Citra brand itu pertama pasti dari
pihak konveksinya owner nih pasti oh ini loh bener-bener udah berhasil bermitra dengan vendor si ini. Nah, bukan vendor sorry, tapi klien. Udah bener-bener berhasil nih, ternyata udah sesuai dengan yang diharapkan oleh si klien. Nah, kalau dari POV dari pekerjanya, nah tuh bener-bener kayak ngebooster apa ya? Apa nih namanya? Gajinya, cuannya, proyeknya kan lebih banyak. Iya, itu juga bisa. Terus dari sisi emosi itu juga bisa ngebooster. Oh ini loh, pekerjaanku tuh berhasil ternyata, bisa dipakai. Ya udah, kayak gitu. Udah sesuai dengan minat kliennya ya. Bener. Kayak gitu. Oh gitu. Kalau misalnya ini kan aku sebagai pekerja kantoran nih Kak ya. Nah itu bedanya apa sih sama pekerja konveksi gitu? Gimana sih rasanya? Menurut aku ya pribadi ya, kalau menurut aku tuh ada perbedaan sih. Jadi kalau di konveksi itu mereka kerja bikin baju real produk nih ya, real produk ini hasil dari jahit tuh ini loh, baju ini entah itu baju ataupun celana, pokoknya yang dari tekstil lembaran nih, tekstil lembaran udah bisa jadi produk baju itu tadi yang bisa dipakai. Nah, kalau kerja kantoran apalagi yang di dunia digital creator kayak gini ya, itu pasti lebih ke digitalisasi sih. Jadi bener mereka ada wujudnya, cuman nggak bisa yang langsung dipakai di tubuh gitu loh. Jadi bisanya tuh kayak yang di apa nih namanya kayak di layar monitor, entah itu apa ini banner ataupun video kayak gini, itu kan bisa dipakai dalam artian tuh edukasi ya kan. Beda yang bisa langsung dipakai di tubuh sih, kurang lebih kayak gitu menurut aku ya, menurut aku. Berarti gitu. Konveksi itu lebih ke kerja lapangannya yang diasah gitu kan ya. Terus skill kalau bilang skill sih sama-sama skill ya, kayak skill kompetensi hard skillnya tuh sama-sama punya, mereka berkompeten semua. Cuman untuk yang apa nih namanya soft skill mungkin ada yang perbedaan di situ kayak gitu. Gitu ya. Oke, sejauh ini menarik banget sih Kak pembahasannya. Sorry. Oke. Gak apa-apa ya. Horor ya. Oke. Lanjut ini pertanyaan yang selanjutnya ya Kak ya. Apa yang bikin dunia konveksi itu layak diapresiasi oleh orang luar? Gitu. Yang bikin auto ngeblank kan aku. Nggak kelihatan. Iya, jadi gini. Yang layak diapresiasi ya kayak. Jadi karena konveksi ini yang enggak apa nih benar-benar enggak nampak real, bahkan terkadang tuh mohon maaf sebelumnya ya, terkadang tuh kayak dilihat apa ya, bukan sebelah mata juga karena bukannya benar-benar di garda terdepan gitu loh Kak, maksudnya. Di balik layar. Kayak di balik layar. Nih mereka sebenarnya tuh support system gitu loh. Support system yang benar-benar nge-support nih si MC main karakternya benar-benar bisa tampil wah sesuai dengan keinginan tema mereka. Misal kalau ingin tampil elegan, itu juga mereka bisa menyesuaikan dengan outfitnya. Kalau pengen tampil edgy itu pun juga bisa. Jadi mereka bisa bermain variasi mood di situ. Dengan apa? Dengan baju yang mereka pakai lah. Baju ini didapat dari mana? Bisa dikonveksi dari orang-orang yang nggak terlihat ini ya. Kayak gitu kurang lebihnya. Berarti orang-orang ini memang penting banget tapi nggak terlihat aja gitu. Iya benar. Perannya penting gitu buat dunia fashion kayak gitu. Kurang lebihnya seperti itu guys. Oke, untuk pertanyaan penutup mungkin ya Kak ya. Kalau misalnya kakaknya bisa kasih pesan ke orang luar, apa yang kakak pengen kasih tahu nih tentang konveksi? Yang aku pengen kasih tahu kalian, jangan pernah meremehkan orang yang langsung kerja pakai tangannya. Kenapa? Kenapa nih ya? Karena dari tangan-tangan tersebut
itu bisa menghasilkan sebuah mahakarya yang bisa kalian pakai setiap harinya. Wah, betul Kayak banget gitu. itu kata-kata yang bagus sih, Kak. Bener sih kayak gitu. Bener apa ya? Dunia konveksi itu keras sih, keras. Yang kelihatannya bisa hahaha tiap hari kayak gitu, tapi sebenarnya dunia konveksi itu keras. Tapi di dunia yang keras itu tadi mereka benar-benar penuh cinta. Kalau benar-benar solid nih si pekerja kayak gitu, benar-benar solid. Jadi buat kalian semua yang bajunya belum merasa sesuai dengan karakter kalian masing-masing ataupun apa ya, benar-benar masih belum klik lah dengan kalian, bisa kalian langsung menuju kemana, Kak? Oh, boleh ya. Boleh ya. Sekalian promosi nih. Iya, boleh ya. Kemana, Kak? Kemana? Boleh. Jadi kalian bisa langsung menuju ke webnya Sika Garment Manufaktur. Di mana tuh, Kak? Kalian bisa akses linknya di www.sika.co.id. Oh, gitu ya. Kayak Nanti gitu, guys. boleh langsung dicantumin di sini aja lebih. Nanti muncul di sini gampangnya. gede ya, Kak? Ya, boleh ya. Boleh ya. Edit ya, editor ya, minta tolong. Thank you. Oke, wah gila banget sih episode hari ini, seru banget sih Kak. Aku wawasannya itu lebih luas lagi tentang konveksi itu yang nggak remeh gitu ya. Ternyata pekerjaannya itu bener-bener nggak sesuai, nggak sesuai apa sih? Apa ya? Pekerjaannya itu bener-bener harus solid gitu dengan orang-orangnya gitu kan. Jadi mereka tuh sebenarnya kayak like assassin. Iya ya. Yang pada main Mobile Legends pasti kalian tahu assassin tuh job desk-nya gimana. Nah, kurang lebih tuh pekerja konveksi seperti itu, guys. Iya. Beneran. Berarti yang nggak terlihat gitu ya, Iya. tapi perannya itu penting Kurang banget. terlihat tapi set gitu. Kayak gitu. Gitu. Kayak Oke. Terima kasih ya Kak ya atas Thank you. semua informasi yang udah diberikan. Mungkin besok kita akan lanjut dengan episode lebih ke fashion nih. Konveksi dengan fashion kira-kira gimana ya? Nanti besok kita akan bahas untuk podcast selanjutnya. Oke. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Bye.